Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Amri, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, kelas B semester 6. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya yaitu Saudara Marhaban. Kami dari kelompok 10, yang mana makalah kami membahas tentang konsep due diligence dan prospektus. Adapun poin-poin yang akan dibahas dalam makalah kami yaitu yang pertama due diligence, yang kedua prospektus, yang ketiga proses legal audit dan teknik penyusunan legal opinion, yang keempat disclose dan perlindungan investor dalam kegiatan pasar modal. Di sini saya selaku pemateri pertama ada 2 poin yang akan saya paparkan. Yang pertama due diligence dan prospektus. Baiklah, yang pertama due diligence. Pengertian dari due diligence. Due diligence ini adalah uji tuntas untuk penyelidikan atas investasi potensial seperti saham atau produk untuk mengkonfirmasi fakta di baliknya. Fakta-fakta ini dapat mencakup item-item yang meninjau semua catatan keuangan, kinerja perusahaan di masa lalu, ditambah hal lain yang dianggap material. Istilah pemeriksaan dari segi hukum atau sering disebut dengan due diligence ini bukanlah hal yang baru dalam perkembangan hukum bisnis. Sejak percepatan perekonomian melalui IPO, sehingga setiap emiten dipersyaratkan oleh lembaga berwenang harus menunjukkan advokat untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas perusahaannya. Ketika seorang investor memutuskan menanam modal dalam perusahaan, biasanya ada proses riset yang tuntas yang disebut dengan pemeriksaan hukum. Sehingga investor bertanggung jawab sebelum membeli atau ketika sebuah perusahaan asing akan melakukan akuisisi terhadap perusahaan dalam negeri, maka pemeriksaan dari segi hukum adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kemudian tujuan dari due diligence. Due diligence ini memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu gambaran atau informasi aspek hukum mengenai suatu perusahaan, harta kekayaan tertentu atau hubungan hukum tertentu, sehingga hasil due diligence merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan, misalnya investor, dalam mengambil keputusan sehubungan dengan transaksi yang akan dilakukan seperti akuisisi saham atau harta kekayaan, merger, konsolidasi, emisi efek, ataupun pemberian pinjaman. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis due diligence. Due diligence ini memiliki 2 jenis. Yang pertama full due diligence dan yang kedua limited due diligence. Yang pertama full due diligence. Full due diligence ini merupakan pemeriksaan lengkap secara menyeluruh yang dilakukan atas seluruh aspek hukum perusahaan. Kemudian limited due diligence. Limited due diligence ini merupakan pemeriksaan hukum secara perorangan yang berkaitan dengan pemberian pinjaman, pemberian lisensi, pengambilan aset atau transaksi tertentu yang berkaitan dengan gaji, pekerjaan, usaha, aset, kepribadian. Kemudian langkah awal due diligence. Langkah awal sebelum melakukan pemeriksaan hukum adalah perlu dilakukan general meeting dengan para pengambil keputusan dari sebuah perusahaan untuk mengetahui secara garis maksud dan tujuan serta filosofis rencana perusahaan. Jika perusahaan dengan skala lebih kecil atau perorangan, cukup dengan owner serta beberapa tenaga ahli atau penasehat perusahaan. Kemudian yaitu poin yang kedua yaitu prospektus. Pengertian dari prospektus. Prospektus ini merupakan informasi atau dokumen penting dalam proses penawaran umum, baik saham maupun obligasi.
Dalam prospektus saham atau lebih tepatnya prospektus perusahaan terdapat banyak informasi yang berhubungan dengan keadaan perusahaan yang melakukan penawaran umum. Penawaran perdana saham atau initial public offering merupakan kegiatan yang dilakukan emiten untuk menjual saham baru kepada masyarakat umum. Dengan adanya prospektus saham, pemodal mendapatkan seluruh informasi penting dan relevan sehubungan kegiatan penawaran tersebut sehingga pemodal dapat mengambil keputusan investasi secara tepat. Menurut peraturan Bapepam, prospektus perusahaan adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. Kemudian selanjutnya elemen penting dalam prospektus perusahaan. Yang pertama ada saham. Saham merupakan elemen utama yang harus dimengerti oleh pelaku pasar modal. Prospektus memberikan penjelasan mengenai jumlah saham yang ditawarkan. Dan kemudian yang kedua ada bidang usaha dan riwayat perusahaan. Elemen prospektus ini berisikan jenis usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Di dalamnya dijelaskan juga mengenai profil perusahaan dan kepemilikan perusahaan serta anak perusahaan yang dimiliki. Kemudian yang ketiga ada risiko usaha dan kebijakan dividen perusahaan. Ini mencantumkan kemungkinan risiko yang dihadapi perusahaan, persaingan dan keadaan real perusahaan, kondisi dan prospek perusahaan dalam beberapa tahun sejak dibuka. Dan kemudian penjelasan selanjutnya yaitu tentang tahapan prospektus di Indonesia. Tahapan prospektus ini ada 3. Yang pertama, prospektus awal. Prospektus awal ini biasanya digunakan saat penawaran awal untuk mengetahui minat pasar terhadap sebuah emiten. Kemudian yang kedua, prospektus ringkas. Prospektus ringkas, tahapan ini digunakan ketika proses penawaran umum sudah berlangsung karena prospektus merupakan data yang akan menjadi bahan pertimbangan calon investor. Pastikan penyajiannya jelas serta komunikatif. Kemudian yang terakhir yaitu prospektus akhir. Prospektus ini merupakan prospektus yang dipublikasikan setelah dinyatakan efektif oleh Bapepam. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila dalam penyampaian saya atau pemaparan saya ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kemudian, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Baiklah, akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marhaban, saya sebagai pemateri kedua ingin melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama, yaitu tentang proses legal audit dan teknik penyusunan legal opinion. Yang pertama yaitu proses legal audit. Dalam melakukan legal audit, konsultan hukum harus mengobservasi informasi atau fakta material dari emiten secara mendalam. Pemeriksaan yang dilakukan oleh konsultan hukum didasarkan pada yang pertama itu pemeriksaan berdasarkan informasi, yang kedua pemeriksaan fisik, yang ketiga itu pemeriksaan dokumen. Selanjutnya itu tahap-tahap atau proses legal audit. Pelaksanaan legal audit melalui tahap-tahap yang sesuai dengan prinsip dalam legal audit yaitu A. Tanda tangan confidentiality. Confidentiality agreement dikenal juga sebagai perjanjian non-pengungkapan atau perjanjian kerahasiaan. Confidentiality agreement adalah audit yaitu perjanjian yang berisi bahwa auditor ataupun pihak yang berkaitan dengan audit untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak ketiga ataupun menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan salah satu pihak yang dapat merugikan perusahaan. Penandatanganan perjanjian ini untuk menghindarkan perusahaan dari kebocoran informasi yang dapat merugikan perusahaan. Yang B yaitu pembentukan tim due diligence. Pembentukan tim due diligence yaitu pemberitahuan anggota-anggota yang akan melakukan audit secara pemberitahuan kepada auditor sebagai dasar untuk melakukan audit. Pemberitahuan mengenai hal ini diberitahukan oleh Satuan Universitas Sumatera Utara Kerja Audit Intern SKAI
kepada tim due diligence untuk menetapkan 2 dan anggota tim audit, waktu yang diperlukan serta tujuan audit. Selanjutnya yaitu persiapan due diligence request list. Persiapan due diligence request list berisi daftar dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan legal audit. Yang terakhir yaitu pemeriksaan dokumen legal audit harus dilakukan secara teliti dan seksama dengan meliputi hal-hal seperti fisik perusahaan, kelengkapan dokumen serta kondisi objek transaksi. B. Yaitu hal-hal yang harus diperiksa oleh konsultan hukum dalam melakukan audit. Yang pertama itu anggaran dasar emiten berikut perubahannya. Pemeriksaan minimal yang harus dilakukan meliputi pengesahan akta, pendirian dan persetujuan atas perubahannya. Selain itu juga harus diperiksa pengumuman akta pendirian dan perubahan anggaran dasar tersebut dalam berita negara, tambahan berita negara. Yang B itu permodalan dalam saham. Yaitu permodalan dan saham. Pemeriksaan atas permodalan dilakukan dengan melihat besarnya modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor pada saat terakhir sebelum emisi dan perubahannya. Juga perlu diperiksa jenis-jenis saham dikeluarkan emiten, daftar pemegang saham, susunan pemilik saham, riwayat pemodalan, bukti tentang penyetoran modal, pengendalian tahap emiten. Yang C itu didireksi oleh Dewan Komisaris. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan tentang kebasahan direksi dan Dewan Komisaris yang sedang menjabat, status kewarganegaraan, keterlibatan dalam perkara perdata, pidana, perburuan atau perkara yang diajukan penyelesaiannya melalui alternatif penyelesaian sengketa. Yang D itu tenaga kerja. Pemeriksaan meliputi bukti pendaftaran tenaga kerja perusahaan, kesepakatan kerjasama bersama KKB atau peraturan perusahaan, penggunaan tenaga kerja asing, jaminan sosial karyawan dan tenaga kerja asing, termasuk keikutsertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek, unit sekretariat pekerja, koperasi karyawan, program dana pensiun, upah minimum regional dan izin-izin khusus di bidang ketenaga kerjaan. Yang C itu prosedur audit dalam due diligence. Sebenarnya halnya ruang lingkup penugasan prosedur audit dalam due diligence sangat bervariasi tergantung dari penugasan dan tujuan due diligence itu sendiri. Yang menjadi acuan atau patokan bagi auditor dalam hal ini adalah prosedur yang disepakatinya dengan klien. Namun, sebagian gambaran secara umum dengan mengambil dari berbagai sumber, prosedur berikut ini dapat dijadikan pedoman. Yang pertama yaitu mengadakan pertemuan dengan petugas dan manajemen target untuk mengembangkan pemahaman atas target yang meliputi sejarah, struktur organisasi, saluran distribusi, dan pemasaran, resiko usaha, dan lain-lain. B yaitu memperoleh informasi finansial, historis, dan terbaru yang ada dan membandingkan hasil aktual dengan anggaran. Mewawancarai manajemen mengenai alasan terjadinya fluktuasi antar periode dan anggaran. Yang C itu membaca laporan keuangan target dan membahas dengan manajemen target untuk memperoleh pemahaman atas kebijakan dan praktik akuntansi target seperti metode pelaporan, dasar pengalokasian biaya, estimasi yang signifikan, dan lain-lain. Yang D yaitu mereview kerja atas dan surat manajemen atau manajemen letter target. Yang E yaitu memperoleh dan membaca analisa pendapat target dan menyelidiki pelanggan, bauran produk dan harga, pemasaran dan kekuatan penjualan, dan lain-lain. Yang F itu memperoleh dan membaca analisa pengeluaran target dan menyelidiki bahan baku tenaga kerja, overhead, penelitian dan pengembangan, dan lain-lain. Yang G itu memperoleh dan membaca analisa mengenai persediaan inventory target dan menyelidiki turnover, konsiansi, dan lain-lain. Yang H memperoleh dan membaca analisa piutang target dan menyelidiki aging analysis atau penyelesaian piutang, ketentuan kredit, dan lain-lain. Yang I memperoleh dan membaca analisa hutang dan biaya terhutang dan menyelidiki supplier utama, account payable, agents, dan lain-lain. Yang J menyelidiki komiten dan kewajiban, kontingensi yang penting seperti iuran dana pensiun, garansi, dan perbankan, self insurance. Yang K menyelidiki apakah target memiliki perjanjian leasing, pembatasan penggunaan aktiva atau kewajiban yang tidak diungkapkan. Yang L itu memperoleh dan membaca analisa aktiva, tetap target dan pengeluaran modalnya serta menyelidiki kondisi umum aktiva, prosedur pemeliharaannya, dan lain-lain.
Yang M yaitu menyelidiki hubungan perbankan target seperti hutang luar biasa, perjanjian dan syarat hutang, fasilitas kredit dan lain-lain. Yang kedua yaitu teknik penyusunan legal opinion. Legal opinion ini sendiri merupakan kesimpulan dari legal audit yang kemudian dimuat dalam prospektus. Konsultan hukum akan memberikan legal opinion kepada penjamin pelaksana emisi untuk dimuat dalam prospektus emiten. Legal opinion haruslah merupakan jawaban atas masalah hukum yang diperiksa oleh konsultan hukum. Oleh karena itu, isi dari pendapat hukum harus sesuai dengan masalah hukum yang diperiksa karena pendapat hukum ini akan dijadikan dasar bagi konsultan hukum dalam memberikan nasihat hukum. Nasihat tersebut dapat berupa upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kliennya atas masalah hukum yang dihadapinya. Pendapat hukum atau legal opinion adalah suatu analisa hukum terhadap persoalan hukum yang akan dibahas dan dikaji. Dapat ditujukan untuk kepentingan pihak tertentu atau kepentingan akademisi. Penyusunan pendapat hukum meliputi pengumpulan fakta, klasifikasi hakikat permasalahan, identifikasi isu hukum relevan, penemuan hukum, penerapan hukumnya. Di samping itu, berkenaan dengan pendapat hukum, ada beberapa aspek yang menonjol dalam pendapat hukum, yaitu pendapat hukum merupakan dasar penilaian perjanjian. Pendapat hukum haruslah yang dapat diterima oleh perjanjian. Pendapat hukum haruslah dibuat oleh konsultan yang ditunjuk oleh emiten dan berkualitas sebagai konsultan hukum yang independen. Yang terakhir yaitu membenahi suatu perusahaan yang akan go publik, misalnya dengan melakukan rekonstruksi dengan berbagai hal. Ikut mendampingi dan memberikan advis hukum kepada kliennya yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum pasar modal. Ikut membantu profesi lain yang terlibat dalam kegiatan pasar modal untuk menangani masalah-masalah hukum seperti membantu notaris, akuntan, underwriter dalam melakukan kontrak-kontrak. Merupakan mitra pemerintah dalam hal ini Bapepam untuk memecahkan berbagai peraturan hukum pasar modal. Yang keempat yaitu disclose dan perlindungan investor dalam kegiatan pasar modal. Disclose atau keterbukaan merupakan suatu prinsip yang berlaku secara universal dalam pasar modal. Prinsip keterbukaan yang merupakan suatu yang mutlak harus dapat dilakukan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal. Merupakan suatu kebalikan dengan prinsip atau asas yang dianut kalangan perbankan, di mana prinsip kerahasiaan bank merupakan hal yang mutlak untuk ditaati. Keterbukaan dalam pasar modal mempunyai makna bahwa menjadi suatu keharusan bagi emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk kepada UUPM untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usaha atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal. Terhadap efek yang dimaksud adalah harga dari efek tersebut. Adapun yang dimaksud informasi material adalah informasi fakta penting yang relevan mengenai kejadian peristiwa atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa atau keputusan calon investor atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Berkenaan dengan kewajiban melaksanakan prinsip keterbukaan ini, Pasal 86 ayat 1 UUPM menentukan bahwa emiten, perusahaan publik atau pihak lain yang terkait wajib menyampaikan informasi penting yang berkaitan dengan tindakan atau efek perusahaan tersebut pada waktu yang tepat kepada masyarakat dalam bentuk laporan berkala dan laporan peristiwa penting. Prinsip keterbukaan atau transparansi yang diterapkan di pasar modal merupakan suatu bentuk perlindungan kepada masyarakat. Mengingat pasar modal merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana dalam jumlah yang amat besar dan datang dari mana saja untuk kegiatan bisnis. Oleh karena itu, prinsip keterbukaan merupakan suatu prinsip yang amat diperlukan bagi investor untuk meyakinkan dirinya mendapatkan informasi yang benar dan lengkap. B. Itu pelindungan hukum terhadap investor dalam kegiatan pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Perlindungan hukum terhadap investor dilaksanakan berdasarkan prinsip adanya jaminan pemerintah agar investor dapat memperoleh informasi dan faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Prinsip ini menjiwai Undang-Undang Pasar Modal. Hal ini berlangsung sejak sebelum maupun sesudah emiten go publik. Bentuk perlindungan tersebut dilakukan melalui yang pertama itu menyatakan pendaftaran. Pernyataan pendaftaran terdiri dari seluruh informasi yang harus dikemukakan kepada publik. Pernyataan pendaftaran menjadi efek apabila Bapepam mempertimbangkan bahwa seluruh informasi diungkapkan dan dipandang cukup. Pernyataan pendaftaran bertanggung jawab penuh terhadap kelengkapan informasi yang disajikan. Bagian pernyataan pendaftaran yang disebut prospektus harus disebarkan kepada masyarakat
pada saat penawaran umum. Hal ini diatur dalam pasal 70 sampai dengan pasal 19. Yang B itu continuing disclosure atau perlindungan kepada investor. Tidak hanya diberikan melalui pernyataan pendaftaran bagi emiten tetapi setelah penawaran umum dinyatakan efektif. Emiten tetap harus menyampaikan informasi secara terus-menerus dan fakta-fakta yang penting dan relevan yang menyangkut kejadian-kejadian dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan investor. Informasi yang perlu diungkapkan kepada masyarakat investor terbagi dua, yaitu laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan, dan informasi non-keuangan. Pedoman penyusunan laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan diatur dalam lampiran surat edaran Bapepam nomor PS24/1987 tanggal 24 Desember tahun 1987. Selain itu, emiten wajib mengumumkan neraca dan perhitungan rugi laba pada sekurang-kurangnya 2 surat kabar berbahasa salah. Satunya mempunyai peredaran nasional. Ketentuan diatur dalam pasal 80 dan 81. Yang C itu informasi penting dan relevan lainnya. Informasi lain yang bersifat non-keuangan yang juga harus diikuti oleh investor adalah kejadian atau informasi penting yang relevan yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan para investor. Bapepam mengatur hal ini. Lampiran keputusan Ketua Bapepam nomor Kep22/PM/1991 tanggal 19 April tahun 1991. Keterangan-keterangan penting yang dapat mempengaruhi nilai efek atau keputusan para investor antara lain penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha atau pembentukan usaha patungan dan lain-lain yang bentuknya ditentukan oleh Bapepam kurang lebih 14 kejadian penting. Yang 4 yaitu kecukupan informasi. Informasi yang diharapkan investor adalah informasi yang benar dan memadai. Tetapi biasanya informasi yang disampaikan emiten masih berupa informasi yang masih perlu dianalisis. Oleh karena itu, investor dapat meminta nasihat dari perusahaan efek atau penasihat investasi. Setiap keterlambatan informasi dikenakan denda antara 100.000 sampai 500 juta. Demikian bentuk-bentuk perlindungan kepada investor yang bersifat preventif, sedangkan perlindungan yang bersifat represif dapat dilakukan melalui sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Sebelum ditentukan sanksi pidana, UUP memberikan rumusan tindakan pidana yang khas di pasar modal. Hal ini perlu karena walaupun secara prinsip beberapa hal memiliki kesamaan unsur dan tindak pidana murni, akan tetapi tindakan pidana dalam pasar modal memiliki rumusan tersendiri dan untuk adanya kepastian hukum. Rumusan atau pengertian yuridis sangatlah penting. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.